Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 2. Nah anak-anak, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan like agar Miss tambah semangat untuk membuat konten video pembelajaran lainnya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk materi kita hari ini yaitu bahasa Indonesia, mengamati benda di sekitar. Lalu yang kedua, matematika, perkalian sebagai penjumlahan berulang. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Mari belajar bahasa Indonesia bersama Miss Azizah, mengamati benda di sekitar. Berdasarkan bentuk dan wujudnya, ada berbagai macam benda. Ada benda yang berbentuk bulat, ada juga yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk balok, dan sebagainya. Nah, ini dia merupakan contoh-contoh benda berbentuk bulat, lingkaran, dan balok. Berdasarkan wujud benda, terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Contohnya adalah tas. Lalu yang kedua ada benda cair. Contohnya adalah air di dalam gelas. Lalu yang ketiga ada benda gas. Contohnya yaitu udara yang berada di dalam balon. Dari masing-masing wujud benda tersebut memiliki sifatnya masing-masing. Nah, sekarang mari kita lihat sifat wujud dari benda padat. Nah, untuk sifat benda padat yaitu memiliki sifat dan volume yang tetap. Contohnya yaitu buku dan tas. Nah, benda padat ini biasanya kuat dan kokoh ya anak-anak, dan tidak berubah bentuknya meskipun benda padat itu berpindah-pindah ya. Lalu yang kedua, sifat benda cair. Benda cair memiliki sifat yang cukup rumit. Nah, yang pertama yaitu bentuk benda cair berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, contohnya yaitu air yang ada di dalam botol akan berbentuk botol. Begitu pula dengan air yang berada di dalam gelas, maka bentuknya juga akan menyerupai gelas ya. Lalu selanjutnya sifat benda cair yang kedua yaitu mengalir. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, contohnya adalah semua sungai yang berhulu di daerah pegunungan akan memiliki hilir di daerah pantai atau danau yang lebih rendah ya. Hulu adalah bagian sungai yang terletak di pegunungan dan merupakan awal mula aliran sungai. Air yang berada di hulu biasanya lebih jernih. Sedangkan hilir adalah bagian atau muara sungai yang merupakan ujung akhir dari aliran sungai. Bagian hilir biasanya mengalirkan aliran sungai ke laut atau ke daerah danau yang lebih rendah. Sifat benda cair yang ketiga yaitu meresap. Benda cair memiliki kemampuan meresap melalui pori-pori kecil. Contohnya adalah kompor minyak. Dalam kompor minyak terdapat sumbu kompor. Minyak merupakan benda cair yang tersimpan di dalam tabung bagian bawah kompor, lalu meresap ke atas melalui sumbu-sumbu kompor. Di bagian atas sumbu menyala api, sehingga api tetap menyala karena minyak terus meresap ke atas.
Nah, selanjutnya sifat benda cair yang terakhir yaitu volumenya tetap. Air memiliki volume yang tetap dan tidak berubah. Berbeda dengan benda gas yang volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai. Yang selanjutnya yaitu sifat benda gas. Sifat benda gas yang pertama yaitu menempati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Contohnya, ruang kelas, kamar mandi, kamar tidur, dan semua tempat dipenuhi oleh gas atau udara. Sifat benda gas yang kedua yaitu dapat bergerak ke segala arah. Hal ini ditentukan oleh tekanan udara. Benda gas akan bergerak dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah yang suhunya rendah. Contohnya adalah angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari ketika suhu daratan lebih tinggi dan suhu laut lebih rendah, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Hal ini biasanya dimanfaatkan para nelayan untuk menerpa layar ke laut mencari ikan. Sedangkan angin laut terjadi pada siang atau pagi hari ketika suhu lautan lebih tinggi dan suhu daratan lebih rendah, sehingga udara bergerak dari laut ke daerah darat. Ini biasanya dimanfaatkan untuk para nelayan pulang menuju daratan. Sifat benda gas yang ketiga yaitu bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Misalnya, gas yang ada di dalam balon akan berbentuk balon. Begitu pula gas yang ada di dalam ban mobil, maka akan berbentuk ban. Sifat benda gas yang terakhir yaitu volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Contohnya adalah balon udara. Pada balon udara, udara yang berada di dalam balon dipanaskan dengan api, sehingga udara yang berada di dalam balon memuai. Hal ini menyebabkan massa jenis atau volume dari udara yang berada di dalam balon berkurang, sehingga menjadi lebih ringan daripada udara yang ada di sekitarnya. Kondisi ini membuat balon udara dapat mengudara dan mengangkat beban yang dibawanya. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai teks bacaan berbagai wujud benda cair, padat, dan gas yang ada di halaman 19 sampai 21. Nah, sekarang mari kita berlatih menemukan kosakata yang belum anak-anak fahami pada teks tersebut. Nah, hasilnya anak-anak tuliskan di halaman 22. Kosakata yang pertama yaitu padat. Padat artinya mempunyai isi dan bentuk yang tetap. Lalu kosakata yang kedua yaitu cair. Cair ini artinya berbentuk seperti air. Nah, untuk kosakata yang ketiga yaitu gas. Gas adalah zat ringan yang bersifat seperti udara, ya. Dan yang terakhir yaitu volume. Volume ini artinya adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Nah, untuk kosakata tersebut silahkan anak-anak tuliskan di buku tematik kalian ya di halaman 22. Semangat anak-anak! Mari belajar matematika bersama Miss Azizah. Materi tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Hai anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar perkalian bersama Miss Azizah. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, kita harus cari tahu dulu nih, apa itu pengertian dari perkalian. Nah, perkalian adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama.
Silakan perhatikan bentuk soal berikut ini. Tuliskan bentuk perkalian untuk gambar berikut. Pada gambar tersebut ada 3 buah kotak kelereng. Masing-masing kotak kelereng berisi 4 buah kelereng. Sekarang, mari kita buat bentuk perkalian untuk gambar tersebut. Langkah yang pertama yaitu tentukan jumlah banyaknya pengulangan. Nah, sekarang kita perhatikan gambar tersebut. Kira-kira ada berapa banyak ya pengulangan pada gambar tersebut? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Jumlah banyaknya pengulangan pada gambar tersebut adalah 3 kali. Nah, sekarang kita tulis di bawahnya. 3 kali. Langkah yang kedua adalah kita lihat berapa banyaknya benda pada masing-masing pengulangan atau banyaknya benda pada masing-masing kotak. Kita lihat ya, pada masing-masing kotak ada berapa kelereng. Ya, betul sekali, masing-masing kotak ada 4 kelereng ya. Sekarang kita tuliskan angka 4 ya setelah angka 3 tadi. Nah, dari sini kita sudah menemukan bentuk perkalian dari gambar tersebut, yaitu 3 dikali 4. Nah, sekarang kita hitung 3 dikali 4 itu hasilnya berapa ya? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama ya. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa angka 4 diulang atau dijumlahkan sebanyak 3 kali ya. Sekarang kita jabarkan. 4 ditambah 4 ditambah 4. Sekarang mari kita hitung bersama-sama ya. 4 ditambah 4 hasilnya 8. 8 ditambah 4 lagi, maka hasilnya 12. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi hari ini. Terima kasih anak-anak dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.